Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haikal Ibrahim dengan NIM 221118171 dari kelas Elektro C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PMC atau Pulse Code Modulation. PMC merupakan teknik modulasi yang mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital atau sinyal pulsa. PMC itu sendiri mempunyai 3 tahapan dalam pembentukannya. Yang pertama ada sampling, yang kedua ada quantization, yang ketiga ada coding. Nah, namun sebelum masuk ke 3 tahap itu, ada satu tahap atau satu proses yang dinamanya filtering. Jadi sebelum masuk ke 3 tahap proses pembentukan PMC, itu di filtering terlebih dahulu. Nah, dapat dilihat pada gambar dari telepon menggunakan sinyal informasi analog ke LPF. Nah, dari LPF ke sampler ini menggunakan frekuensi pulsa sampling. Nah, dari sampler ke quantizer itu dengan sinyal-sinyal pump. Dari quantizer ke coder itu menggunakan sinyal-sinyal pump terkuantisasi. Nah, dari coder itu menjadi deretan biner lalu kirim secara digital. Nah, selanjutnya fungsi LPF atau low pass filter. LPF berfungsi untuk menghilangkan noise yang bercampur dengan suara kita sehingga suara kita menjadi lebih jernih, khususnya untuk frekuensi yang tinggi. Nah, selanjutnya ada sampling pada PMC. Sampling atau pencacah adalah proses pengambilan sampel pada tiap satuan waktu yang telah ditentukan. Nah, sinyal outsampler itu dinamakan PAM atau Pulse Amplitude Modulation. Nah, proses sampling harus mengacu pada teorema Nyquist, yaitu frekuensi pencacah harus 2 kali frekuensi tertinggi yang dikandung oleh sinyal asli. Nah, selanjutnya ada proses kuantisasi, dapat dilihat pada gambar. Nah, pada gambar ini proses kuantisasi di sini terjadi pemberian level sampel. Jadi jumlah level sampel sebanyak m, di mana m itu sama dengan 2 pangkat n. N itu banyaknya bit yang diminta. Nah, di sini misalnya pada gambar itu misalnya n sama dengan 4, maka level kuantisasinya ada total 16. Dari 0 hingga 15 itu totalnya ada 16. Nah, lalu ada proses coding. Pada proses coding dapat dilihat pada gambar sampel sinyal pump diberikan nilai atau level. Di sini ada A, B, C. A diberi nilai 6, B diberi nilai 4, C diberi nilai 3. Nah, lalu si sampel sinyal pump ini jadi melalui coder ini yaitu merubah pump atau analog menjadi digital atau PCM. Nah, dari coder ini diubah menjadi sinyal biner. Nah, A, B, dan C. A itu kan 6. Nah, dapat dilihat pada proses kuantisasi 6 mengacu pada biner berapa? 0, 1, 1, 0. Nah, begitupun selanjutnya B dan C. Nah, proses coding sampel sinyalnya yang masih berbentuk analog itu diubah ke biner dengan secara serial. Nah, proses coder itu memiliki 2 blok utama. Yang pertama ada AD converter atau analog digital converter. Yang kedua ada PS converter atau parallel serial converter. Nah, AD converter ini merupakan blok yang berfungsi untuk merubah sinyal analog menjadi sinyal digital atau biner, tetapi masih dalam bentuk paralel. Nah, supaya menjadi serial, maka digunakan blok yang kedua, yaitu PS converter yang berfungsi sebagai mengubah paralel menjadi seri.
Nah, sekarang kita lanjutkan ke pemrograman dari PCM itu atau ke pengkodeannya. Nah, di sini ada perintah CLC, close all dan clear all. Itu adalah untuk membersihkan layar ketika layar di running kembali. Nah, untuk N sama dengan input nilai N untuk N bit sistem PCM. Nah, untuk N1 ini input jumlah sampel dalam periode. Nah, L ini yaitu untuk menentukan banyaknya level kuantisasi. L di sini sama dengan 2 pangkat N. Nah, lanjut ke proses sampling. Nah, pada proses sampling ini membangkitkan RAM variabel X dari 0 sampai 4 kali pi dengan step kenaikan 2 kali pi per N1 dengan persamaan input sinyal analog S sama dengan 8 kali sin X. Nah, lalu di sini ada subplot. Subplot ini untuk menampilkan hasil plotting. Nah, hasil plotting ini subplot di sini ada tiga berarti ada 3 hasil plottingnya. Nah, di hasil yang pertama ada plot S. Nah, plot S ini untuk menampilkan hasil plotting yang pertama itu sinyal analog. Nah, lalu untuk plotting yang kedua itu ada stem S. Stem S ini untuk menampilkan hasil sinyal sampling. Nah, lalu ada grid on. Grid on di sini untuk menampilkan garis putus-putus. Nah, X label dan Y label ini adalah untuk Y label untuk amplitude dan X untuk time. Nah, lalu kita masuk ke proses kuantisasi. Nah, pada proses kuantisasi ini Vmax sama dengan 8, Vmin sama dengan min Vmax, berarti Vmin sama dengan min 8. Rumusnya del sama dengan Vmax min Vmin per L. Nah, untuk part sama dengan Vmin titik 2 del titik 2 Vmax. Kodenya sama dengan Vmin min del per 2 titik 2 del titik 2 Vmax plus del per 2. Nah, lalu ada in key sama dengan quantis S dalam kurung S part code. Nah, in key ini untuk menandakan adanya matriks dari in dan key. Nah, lalu L1 sama dengan panjang dari in, L2 panjang dari key. Nah, lalu di sini proses kuantisasi ini menggunakan listing for ya. I sama dengan 1 titik 2 L1. Jika atau if in dalam kurung I sama dengan 0. In I sama dengan in I min 1 lalu N. Nah, lalu untuk for yang kedua I sama dengan 1 titik 2 L2. If key 1 sama dengan V min del per 2. Nah, ini untuk subplot yang ketiga. Ini subplot yang ketiga itu stem key yang menampilkan hasil dari sinyal kuantisasi. Nah, lalu seperti yang proses sampling ada Y label dan X label untuk amplitude dan waktu. Nah, lalu ada proses coding. Di sini ada figur di sini untuk menambahkan frame baru, tapi tidak menghilangkan frame yang lama, jadi muncul frame baru. Nah, kodenya sama dengan D2B dalam kurung in, left min MSB. Ini untuk mengkonversi bilangan desimal ke biner. Lalu ada K sama dengan 1. Nah, proses coding ini juga menggunakan proses listing for I sama dengan 1 titik 2 L1, for J sama dengan 1 titik 2 N, coded K sama dengan code 1, J. J sama dengan J plus 1, K sama dengan plus 1, N, lalu I sama dengan I plus 1.
Nah, lalu ada subplot dari frame baru ini. Subplotnya ada 2 plotting. Nah, plotting yang pertama itu ada stairs coded. Stairs coded ini ada axis. Axis ini yaitu untuk mengatur batas sumbu. Nah, axis ini ada x min sama dengan 0, x max sama dengan 100, dan y min sama dengan min 2, dan y max sama dengan 3. Nah, lalu ada y label dan x label untuk amplitudo dan waktu. Nah, lalu di sini ada proses demodulation PCM sinyal. Nah, di sini ada kun. Kun di sini untuk proses dekuantisasi. Kun sama dengan reset coded, n, length atau panjang dalam kurung coded per n. Lalu ada index. Index di sini untuk mengubah nilai biner variabel kun ke nilai desimal. Nah, indeks sama dengan B2D dalam kurung kun left min nsb. Nah, di sini ada rumusnya. Q sama dengan del kali indeks plus vmin plus del per 2. Nah, lalu subplot yang kedua itu plot Q yang menampilkan hasil dari sinyal demodulasi. Nah, lalu ada y label dan x label untuk amplitudo dan waktunya. Nah, sekarang kita langsung run saja pemrogramannya. Nah, saya di sini akan memasukkan nilai n 4 misalnya, dan jumlah sampelnya 15. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini adalah hasilnya. Hasil dari pemrograman PCM. Nah, ini figur yang pertama menampilkan menampilkan hasil plotting dari sinyal analognya. Ini amplitudonya, ini time-nya. Lalu ada sinyal sampling, ada sinyal kuantisasi. Nah, lalu ada sinyal untuk di figur 2 atau frame 2 itu ada sinyal encoded, lalu ada sinyal demodulasi. Ya, sekian pembahasan tentang PCM dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.